Alokasi dananya adalah 150 juta rupiah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitit. Halo, apa kabar buat sahabat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Kembali pada kesempatan video kali ini, saya Rizal Gibran hadir memberikan informasi terbaru mengenai petunjuk bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2021. Seperti apa informasinya? Kembali saya ingatkan, yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Dalam video kali ini, saya menerima salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2021. Mari kita pahami bersama juknis bos afirmasi dan bos kinerja ini. Di halaman pertama di sini, seperti biasa ini ada mengingat dan menimbang. Kemudian selanjutnya ada memutuskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai petunjuk teknis bantuan operasional kinerja dan bantuan operasional afirmasi tahun 2021. Nah, di sini dalam bab pertama ada ketentuan umum. Di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan operasional sekolah, kemudian juga apa yang dimaksud dengan bos reguler, kemudian bos kinerja dan bos afirmasi sendiri, dan banyak-banyak lagi ya ke bawahnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bantuan operasional sekolah kinerja yang selanjutnya disebut dengan bos kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian bos afirmasi ini adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian juga ini ke bawahnya adalah SMP, pengertian SMP, SLB dan sebagainya begitu. Kemudian juga di sini terselip di poin 13 bahwa sekolah penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya yang disebut dengan sekolah penggerak. Selanjutnya di sini ada daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Ini daerah khusus ya pengertiannya. Kemudian Bapak dan Ibu, di pasal kedua di sini dijelaskan bahwa pengelolaan dana bos afirmasi dan bos kinerja saya rasa tidak berbeda dengan pengelolaan bos reguler gitu ya. Bersifat fleksibel, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi. Itu dalam pengelolaannya. Itu standar pengelolaan dari bos afirmasi dan bos kinerja ini. Lalu kemudian di bab kedua di sini dijelaskan penerima dana untuk bos afirmasi dan bos kinerja. Ini baik SD, SDLB, SMP dan sebagainya. Ini dijelaskan di sini sampai tingkat SMK begitu ya. Nah, kemudian di pasal 4 di sini dijelaskan bahwa sekolah penerima dana bos kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tadi adalah yang pertama adalah sekolah penggerak. Jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi yang ikutan sekolah penggerak itu sudah pasti dapat bos kinerja. Kemudian sekolah yang memiliki prestasi. Nah, ini berarti otomatis ketika ikut dalam program bos kinerja kemudian juga memiliki prestasi,
sudah barang tentu bahwa sekolah itu adalah kinerjanya baik begitu. Kemudian sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi. Nah, ini syarat sekolah penerima dana bos kinerja. Kemudian sekolah penggerak sebagaimana dimaksud tadi adalah harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama telah ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak. Jelas ya Bu ya, Bapak dan Ibu, jelas ini. Kemudian penerima dana bos reguler. Nah kemudian bagaimana jika sekolah yang memiliki prestasi itu harus seperti apa persyaratannya gitu ya, teknisnya seperti apa. Nah, ini yang pertama memiliki paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan tingkat nasional atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Nah itu sekolah yang berprestasi itu. Kemudian memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional atau internasional. Penerima dana bos reguler tahun anggaran 2021. Selanjutnya tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Nah, ini cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian sekolah yang memiliki mutu baik memerlukan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud tadi, yaitu syaratnya adalah memiliki rata-rata nilai rapot mutu kumulatif paling rendah 4,2 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian memiliki rata-rata nilai ujian nasional paling rendah 60 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Selanjutnya tidak memiliki sarana toilet atau jamban. Kemudian penerima dana bos reguler tahun anggaran 2021. Itu syaratnya ya. Syarat dari sekolah yang memiliki mutu baik itu seperti apa. Nah, kemudian sekolah penerima dana bos kinerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana tadi itu harus ditetapkan oleh kementerian. Kemudian di pasal 5 kita melihat di sini sekolah penerima dana bos afirmasi sebagaimana dimaksud tadi harus memenuhi persyaratan. Pertama, berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, memiliki proporsi peserta didik penerima program Indonesia Pintar yang lebih banyak, kemudian menerima dana bos reguler tahun anggaran 2021 yang lebih rendah dan memiliki proporsi guru yang berstatus PNS atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. Ini ya, syarat penerima dana bos afirmasi. Kemudian sekolah penerima dana bos afirmasi yang memenuhi persyaratan tadi harus ditetapkan oleh kementerian. Ingat, bukan ditetapkan oleh pejabat yang ada di daerah, tapi oleh kementerian. Kemudian, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bos afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima dana bos kinerja. Nah, ini mah jelas ya. Dia tidak bisa ditetapkan atau malah nantinya akan bertumpuk begitu. Kemudian, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bos kinerja tidak dapat ditetapkan sebagai penerima dana bos afirmasi. Ini kebalikannya. Jadi tidak akan tumpang tindih begitu. Kemudian di bab ketiga di sini ada alokasi dana penggunaan. Alokasi dana dan penggunaan dana. Alokasi dana untuk sekolah penggerak ditetapkan sebagai penerima dana bos kinerja. Jadi otomatis ya, ketika Bapak dan Ibu masuk dalam sekolah penggerak, alokasi dananya adalah 150 juta rupiah untuk setiap satuan pendidikan tingkat dasar untuk SD ya. 175 juta untuk tingkat SMP, 200 juta untuk tingkat SMA, 160 juta untuk tingkat SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Nah, ini cukup besar ya Bapak dan Ibu, jumlah uangnya yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Nah, kalau sekarang ini lebih bervariatif, sebuah terobosan dari Kementerian Pendidikan di bawah Nadiem Makarim begitu ya. Kemudian alokasi dana sebagaimana dimaksud tadi digunakan untuk mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh kementerian gitu ternyata ya. Nah, kemudian alokasi dana untuk sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai penerima dana bos kinerja sebesar 60 juta rupiah setiap sekolah. Ini untuk penerima dana bos kinerja. Kemudian alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk melakukan peningkatan prestasi dan talenta peserta didik. Nah, kemudian alokasi dana untuk sekolah yang memiliki mutu baik dan memerlukan sanitasi dan ditetapkan sebagai penerima dana bos kinerja ditetapkan yaitu sebesar 100 juta rupiah. Oh, cukup besar ya. Kemudian alokasi dana tersebut untuk melakukan program sanitasi dan perilaku hidup bersih di sekolah. Nah, itu cukup besar ya. Mudah-mudahan secepatnya tahun ini bisa keluar begitu ya. Pelaksanaan penggunaan alokasi dana bos kinerja sebagaimana dimaksud tadi dilaksanakan berdasarkan komponen pada penggunaan dana bos reguler.
kita mengetahui bahwa BOS reguler itu ada beberapa komponen yang harus dibiayai, maka di sini dijelaskan bahwa komponennya berdasarkan komponen dana BOS reguler. Begitu. Teknis pelaksanaan penggunaan alokasi dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud tadi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Alokasi dana untuk sekolah yang tertetapkan sebagai penerima dana BOS afirmasi. Kalau tadi untuk kinerja karena berkinerja baik begitu ya. Kalau sekarang untuk BOS afirmasi. Untuk BOS afirmasi jumlah satuan biayanya adalah 40 juta rupiah untuk SD dan SMP, 50 juta untuk SMA dan SMK, 60 juta untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB. Kemudian alokasi dananya juga ini sesuai dengan penggunaan BOS reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang mengatur dana BOS reguler. Selanjutnya, penggunaan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi untuk pengadaan barang atau jasa dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa di setiap satuan pendidikan. Artinya ini harus melalui sistem informasi sekolah atau SIPLAH gitu ya, pengadaan barang dan jasanya. Kemudian penggunaan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian di sini penyaluran dana BOS kinerja dan BOS afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Kemudian juga di sini ada sanksi yang harus dipatuhi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Harus diingat, penerima dana BOS kinerja dan BOS afirmasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 30 April tahun berikutnya. Kalau sekarang misalkan kita menerima maka tahun berikutnya itu ya, sebelum tahun berikutnya. Jadi ada jeda waktu 1 tahun. Dalam hal penerima dana BOS kinerja dan BOS afirmasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud tadi, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana BOS reguler tahap kedua pada tahun berikutnya. Jelas ya sanksinya di sini. Selanjutnya ketentuan peralihan. Dalam hal terdapat sisa dana BOS kinerja dan BOS afirmasi tahun anggaran 2020 pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut digunakan dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS reguler. Selanjutnya, pada saat peraturan menteri ini diberlakukan, maka peraturan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional afirmasi dan kinerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini tanggal 6 Juli ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rial Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.